hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Aska El-Farabi dan Sari Tilawat oleh bimbingan saya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما
atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mengapa ketika kamu diterima musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan bila melihat kepada musuh-musuh. Pada peperangan Badar, kami berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, bukti dari kesalahanmu diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemu Dia pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri. Maka mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut apa yang tidak terbetul dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak berubah. Katakanlah, pergi kematian itu berat, jika kamu orang-orang yang benar. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Mereka keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka berdiam hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang banyak memusuhi mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak ingin mereka bersedih. Mereka bergurau hati dengan nikmat dan rahmatnya besar dari Allah, dan bila Allah tidak mengulangi pahala orang yang beriman, menghubungi Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, kata komentar oleh Ketua Panitia Ibu Andriya Linda SPDI. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allahu wa salamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa salam. Selanjutnya saya Ketua Panitia dan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pembina UPTD SD 200 TP hanyalah manusia biasa yang tidak ingin kekurangan dan kehilafan. Maka dari itu apabila ada perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu tidak dimaafkan. Menghadiri acara ini sampai dengan selesai nanti acara kiranya dimaafkan. Mudah-mudahan acara ini insya Allah kita dapat lebih mempererat silaturahim dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sambutan saya, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Kepala UPTD SD Negeri 200 TP dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada Ibu Guru Teladan dan Pegawai Teladan. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak henti-hentinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada siang ini, hingga kita masih diberi umur panjang bisa bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hayat kita akan mendapat syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Ketua Komite yang inginnya hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini karena beliau lagi dirawat di rumah sakit di Makassar, sekarang dalam perawatan. Mereka salam kepada Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali, bisa bersama-sama kembali kita di tempat ini. Pada kesempatan ini hanya pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang luar biasa partisipasinya dan kesehatannya hingga kegiatan peringatan Maulid ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas donasinya, bantuannya, pemberiannya yang tak terhingga ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu pembina, saya juga selaku penanggung jawab, selaku Kepala Satuan Pendidikan di PTD SD 200 TP ucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasinya, kerjasama yang baik hingga kegiatan kita ini bisa dilaksanakan tepat pada hari ini. Saya laporkan bahwa kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan ini adalah setiap tahunnya. Ini sudah tercantum dalam kurikulum satuan pendidikan di PTD SD 200 TP bahwa setiap tahunnya
kita rayakan hari-hari raya keagamaan seperti Maulid dan Isra dan Mi'raj. Jadi untuk tahun ini kami ambil inisiatif, kami sudah konsultasi dengan Bapak Komite, kami hadirkan orang tua wali. Dan kemarin itu masih sebatas peserta didik dengan Bapak Ibu guru dan para orang lurah dan camat, hanya sebatas itu. Tahun ini kami ambil inisiatif menghadirkan Bapak Ibu orang tua wali, peserta didik yang sekaligus ini menjadi ajang silaturahmi buat kami para pendidik, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo maupun dari Bapak Pengawas. Mereka ingin jadi kami sebagai ajang silaturahmi buat Bapak Ibu dan tua peserta didik. Selanjutnya kepada anakku sekalian, yang kemarin itu rencananya kami ingin hadirkan pada kegiatan ini, tapi karena begitu juga dengan Bapak Kepala Dinas yang ingin sekali hadir bersama-sama kita, mereka ingin juga kenalan semua kepada Bapak Ibu orang tua. Mereka ingin, katanya saya pertama kali belum pernah hadir bertemu dengan Bapak Ibu orang tua di SD Dolatus Tempe, tapi insya Allah mereka janji karena ini hari ada 2 kegiatan mereka, ada di ruang bola dan ada kegiatan sekolah penggerak di SMP 3 Sentra. Mereka harus bawa Bapak Kadis harus hadir membuka kegiatan itu. Dan saya dengan segala hormat kepada Pak Ustaz untuk membawakan hikmah Maulid pada siang hari ini, kepada anak sekalian untuk bisa bersama duduk semua. Nah, ayo yang di belakang kita duduk bersama, kita dengarkan nasihat-nasihat apa yang bisa dipetik nantinya di hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dibawakan oleh Pak Ustaz. Mungkin untuk sekian yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua kehadirannya, semua partisipasinya. Saya akhir berucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pada kesempatan ini mengambil alih isi Nusantara dalam acara pemberian hadiah kepada ibu dan guru dan pegawai teladan IPTD SPM 200 Tempe. Tepuk tangan semua dulu. Ya. Baik, inilah kita nanti menentukan siapa gerangan guru dan pegawai di disiplin datang ke IPTD SPM 200 Tempe. 1 atas nama siapa ya? Ibu Farida S. AGMPD. Kepada ibu saya silakan menuju ke depan panggung pada siang hari ini. Selanjutnya untuk yang kedua, Ibu Farida SPDI. Untuk ibu izin sementara karena bertepatan kegiatannya, ada 2 kegiatannya di kantor Departemen Agama. Selanjutnya siapa gerangan pegawai yang mendapat juara 1 khusus lingkup satuan pendidikan IPTD SPM 200 Tempe atas nama Ibu Bersek Herli AMA Plus. Kepada ibu saya silakan dengan hormat. Oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Wajo. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa datang ke tempat ini untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita pun para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, permohonan maaf dari Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang tidak sempat hadir di tempat ini bersama kita karena beliau juga menghadiri acara di lain tempat. Olehnya itu beliau mewakilkan pada saya untuk mewakili beliau. Namun kalau sempat nanti beliau rencana juga datang ke tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus penitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga acara ini dapat terlaksana seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan saya berharap acara ini terus berlanjut sampai seterusnya, tidak ada hentinya, untuk mengingatkan kita kepada diri kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada anak-anakku semua, saya mohon diam sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan untuk anak-anakku, anak-anak siapa saja mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 yang tahu boleh menaikkan tangannya. Siapa? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi? Jangan sampai tiap tahun dilaksanakan tidak tahu apa itu Maulid Nabi. Siapa yang tahu? Naikkan tangannya. Ke sini. Sini nak, ke atas. Yang tahu. Ada beberapa pertanyaan saya, dan kalau jawabannya betul saya kasih hadiah. Seperti di SD lain. Ada yang berani naik di sini. Jangan takut. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi? Tertahu dilaksanakan di sini. Naik ke sini. Sini. Siapa namanya? Siapa nama bapak ibunya? Pak Sumarni sama Ida. Ibunya dari sini. Oh, gitu. Pertanyaan saya tadi sudah ditahu. Jawabannya? Mengenang hari kelahiran Muhammad SAW. Iya, betul sekali. Sebentar ya, masih ada pertanyaan saya. Rasulullah lahir pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa, tahun berapa, hari apa? Kan setiap tahun diadakan Maulid Nabi di sini. Masa tidak tahu tanggal kelahiran Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, betul katanya tanggal 12 Rabiul Awal. Selanjutnya siapa nama bapak ibunya? Tunggu dulu. Ibu Rasulullah, ibu Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Ya, baik, dia tidak bisa. Jadi nama ibu bapaknya ialah Abdullah, nama ibunya Siti Amin. Ingat ya. Jadi Rasulullah, saya ingat, jadi Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dari nama bapaknya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah, dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah. Ya, karena jawabannya tadi sudah betul, meski tidak menjawab lain, tetap saya kasih hadiah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya khawatirkan selalu dilaksanakan Maulid Nabi, tapi tidak tahu apa itu Maulid Nabi. Siapa itu Nabi? Ada yang masih mau dapat hadiah?
Tapi jawab pertanyaan saya. Orang tua ini juga saya tantang. Pertanyaan berani naik ke sini. Pertanyaannya adalah siapakah nama putra putri Rasulullah? Ke sini. Tiap tahun diperingati masa tidak tahu. Rasulullah uswatun hasanah, contoh bagi kita semua. Bagaimana kalau dia mau cinta beliau kalau kita tidak tahu beliau? Ada yang tahu nama-namanya, saya kasih aja ke sini. Orang tuanya juga. Ada nama, ada putra-putri Rasulullah itu ada 7. Karena ke sini. 3 laki-laki, 1 4 perempuan. Iya, silakan. Jangan namanya, saya namanya. Pertama Kasim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaya Ummi Kalsum Fatimah. Dia bisa karena dia dilagukan sama dulu juga lagunya dulu itu pada hari Senin sebelum fajar tanggal 12 Rabiul Awal peristiwanya di tahun gajah lahirlah Nabi putra Abdullah ibunda sayang Siti Aminah kota Mekah tempat bersejarah. Tetap jawabannya sudah betul. Pertanyaan saya berlanjut, tetap saya kasih hadiah. Kasih hadiah. Laki-laki 3, berapa usianya dia meninggal? Usianya. Kalau Abdullah, Ibrahim dan Kasim. Kalau yang perempuan siapa nama suaminya? Oh iya. Oke, tetap saya kasih aja. Jadi nama-nama putri Rasul yang 3 itu laki-laki itu meninggal di usia kecil, tidak ada yang besar. Jadi putra itu putra-putri semua putri lahir dari rahim Khadijah. Kalau yang 2 lahir dari yang satu Abdullah bukan dari Khadijah. Ya. Itulah maksudnya kita selalu mengatakan Nabi supaya kita kenal Nabi, kita mengikuti ajarannya. Hanya satu ajarannya yang kalau kita ikuti, kita laksanakan salah. Mana itu? Satu adalah ajar sesuai pada ta'rufah. Insya Allah selamat lino aja. Guru-guru bantu jangan bikin susah kepala sekolah. Istri jangan bikin susah suami. Ketik-ketik betul-betul. Begitu juga suami jangan bikin susah istri. Jadi aku dia susah daftar rumah, insya Allah selamat. Ya. Demikian nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak pembawa ceramah bisa kita ambil hikmahnya. Saya hanya sekedar informasi saja dari apa yang saya ketahui. Demikian, kalau ada kekurangan saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Arfi Amin SAB. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sirni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu adzim. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rabiul Awal ada dua istilah yang sering tersebut. Yang pertama peringatan Maulid dan yang kedua peringatan Maulud. Apakah memang ada perbedaan? Iya, jauh sekali bedanya. Kalau bicara tentang Maulid, kaidah bahasa Arabnya akar kata walada yuladu maulidan. Artinya waktu terlahirnya Nabi Muhammad. Jadi waktu terlahirnya Nabi Muhammad itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, pun juga meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga ditanya oleh Rasulullah sahabatnya, kenapa berpuasa pada hari Senin? Rasulullah mengatakan, yauma wulidtu, itu adalah hari kelahiranku sekaligus hari kematianku. Makanya orang yang kita cintai, orang yang kita kenal itu pasti kita tahu lahirnya dan meninggalnya. Karena kenapa? Kita cintai. Sehingga makanya pepatah dua tu tokilino din rule malupai. Orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Din rule malupai itu nama makin roki tu ketok yuro matata irita. Yang paling dicintai dan yang paling dibenci. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu terlahir pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi itu Maulid, waktu dan tempat terlahirnya Muhammad. Apa hikmah yang bisa dipetik di sini melalui ceramah Maulid ini? Yarwatuna asera ulang seplosona menjelang itu, kota Mekah itu ramai dan gempar diceritakan bahwa ada seorang perempuan nanti melahirkan anak yang tidak ada ayahnya. Nah, meloka makutana aki anakku siaga umuruna nabita kilalana bobwana Ibu Aminah, Siti Aminah baru meninggal bapaknya. Engkau gak bisa ngikut. Ini berdasarkan hadis. Hadisnya itu arba'atul ashari as-sahri sittatu ayyamin. Ini kami sing bertuan dairo. Iro ulang yaitu 4 bulan 6 hari, sittatu ayyamin. 4 bulan 6 hari. Jadi nanti kalau Bapak ada acara seperti begini, aku tenatoiro maka siaga umuruna Nabi Muhammad kilalana bubuana Siti Aminah, kemudian meninggal Abdullah. Dalilnya yaitu arba'atun ashari sittatu ayyamin, 4 bulan 6 hari. 4 bulan 6 hari itu hadis sahih itu dari Bukhari Muslim. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari lahirnya Nabi Muhammad itu juga sebagai hari kematiannya. Bahkan kita juga umatnya begitu. Hari apa kita terlahir, hari ulang tahun kita sekaligus sebagai hari kematian kita. Makanya kita tahu yero, aku mengadakan ulang tahun rame-rame, serempet-rempet betpah. Padahal banyak orang yang membutuhkan makanan itu. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Rasulullah melakukan hari ulang tahunnya dengan berpuasa. Kenapa kita tidak berpuasa? Kalau kita sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, apa pengertian maulud? Maulud itu arti kiasan dari kata al-mauludun, artinya penyerangan. Karena pada saat itu detik-detiknya lahir Muhammad, kota Mekah terjadi penyerangan oleh tentara Abraham yang ingin memindahkan Baitullah ke negeri Yaman dengan kendaraan bergajah. Ayatnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka pada saat itu rombongan untuk menghancurkan Baitullah merebut. Jadi jangan heran kalau acara maulud itu terjadi penyerangan. Apa penyerangan? Telo. Ini to kan masumanga iriasa ngema maulud kung kamalote. Apa narekode gaga alote nge papane mi kuto macam biasa.
Karena itu dahsyatnya. Dan apa hikmah yang bisa kita petik di sini? Nah, sebab kenapa Bapak dan Ibu harus sadar, jangan sampai bulan Rabiul Awal ini, inilah bulan terakhir hidup kita di muka bumi. Karena siapa tahu kita dipanggil oleh Allah. Karena bulan Rabiul Awal itu termasuk juga bulan suci. Karena lahirnya kekasih Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meninggal di dalam bulan Rabiul Awal itu banyak sekali hadisnya. Yang meninggal orang beriman, maka rohnya dikumpulkan dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau terlahir kemudian dia meninggal dunia di dalam bulan Rabiul Awal. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk inti hikmah Maulid mewujudkan keteladanan hidup Rasulullah SAW dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ada satu peristiwa. Suatu ketika Rasulullah Yerunabita pure ki Madinah bertafakur. Ya sengaja bertafakur, duduk berdiam diri, mengingat dosa-dosa kita dan mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya tafakur. Ya, tafakur. Nah, di kala itu Rasulullah menangis terisak-isak. Yerunabita cerita singa-singa. Sehingga datanglah sahabat. Ya Rasulullah, kenapa menangis? Apakah ada persoalannya? Atau ada beban pikirannya dan atau beban perasaannya yang tidak bisa dikendalikan sehingga menangis? Rasulullah mengatakan, saya menangis ini bukan karena ada persoalan hidup saya, tetapi ini limusfaqa ila akhwani, sesungguhnya mudanilah dekat kisir-sirku. Maka dari Umar, qala ya Rasulullah, alasna akhwanika, bukankah kami ini adalah saudaramu? Maka dari Nabi ta, qala la antum ashabi, bukan, engkau cuma sahabatku, bukan saudaraku. Tapi siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Ila akhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Tetapi saudaraku itu akan hidup paling jauh di kota ini, kota Madinah ini, tetapi dia percaya dan cinta kepada aku dan dia tidak pernah melihat aku, walam yarawni. Ternyata Bapak dan Ibu, di peta itu negara yang mayoritas Islam yang terjauh dari Arab Saudi adalah Indonesia. Bayangkan orang pergi berhaji di zaman dulu tahun 70-an itu memakai kapal laut Gunung Jati dengan perjalanan 3 bulan di atas air, pergi dan 3 bulan juga kembali, saking jauhnya. Naik pesawat 9 sampai 10 jam di udara sampai. Bahkan negara yang termahal biaya hajinya adalah Indonesia, sampai 200 juta. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Mesir, orang-orang Libanon itu kalau mau pergi pada haji hanya naik mobil. Meskipun juga ada yang naik pesawat, tapi hanya berapa jam saja, 2 jam, 1 jam. Tapi kita di Indonesia saking jauhnya 9 sampai 10 jam. Masya Allah. Jangan-jangan yang dirindukan Rasulullah ini yang hadir di acara peringatan Maulid di SDN 200 TP ini. Ya, kita yang rindukan. Apa buktinya bahwa kita cinta kepada Rasulullah? Membawa maleh, ada telur, ada soto, ada makanan. Jangan ada di tempat ini anak-anak yang tidak terbagi, karena di sini ada keberkahan. Karena kita menyebut sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu, anak-anaknya kesian itu kan amanah dari Allah. Anak-anak yang tadi tampil itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Dia memiliki suara waliullah. Karena tidak berkontaminasi dengan dosa. Tadi membaca salawat Jibriliyah hebat sekali. Di Indonesia berapa jumlah salawat? Yaitu lebih 20. Ada salawat Jibriliyah, salawat Badar, salawat Burda, salawat Qalbi bil Qulub. Jumlahnya itu ada 20. Waktu saya berangkat ke Tanah Suci 2017, saya cari-cari kumpulan-kumpulan majelis taklim untuk bersalawatan, tidak ada. Yang ada cuma di Indonesia. Karena orang Indonesia yang dicintai Rasulullah, maka di Indonesia
rame dengan salawat. Ya, di Malaysia ada, tapi itu ciplakan dari Indonesia salawatnya. Di Brunei juga demikian, ada salawat tapi diambil dari Indonesia. Makanya ada salawat itu jangan coba-coba dianggap biasa, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada Muhammad. Ada selawat induknya, selawat yang sering dilakukan orang-orang di Madinah pada saat menyambut kedatangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa membaca panggilan mesraku ini dari Allah, maka saya akan tampilkan wajahku pada saat dia bermimpi. Apa selawatnya itu? Yang kalinya Pak Bu, mana kiswaya nama saya Allah. Siapa yang membaca selawat ini sama dengan kita memanggil rohnya Rasulullah datang di tempat ini untuk melihat kita semua, supaya ditandai nanti di akhirat diberikan kita syafaat pembelaan nanti di negeri akhirat. Mana lagi Pak Budi? Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Alhamdulillah. Bahkan ulama muttafaqun ilaih, anak-anak yang masih bayi diiringi tidurnya, diiringi bangunnya, diiringi makannya dengan salawat tadi ini, insya Allah Islamnya sempurna. Mungkin beliau nanti anak kita itu menjadi penghafal Quran. Itu jangan anak salatullah salamullah. Ya, karena suaranya wanita itu suaranya kan ayat-ayat Tuhan. Karena perempuan itu ayat-ayat Tuhan. Itu makul reye di situ mana makul reye. Mawatan nak bicara. Asal makul reye nak bicaranya jatuh aja. Memang al limit. Menurut hasil penelitian dokter, ternyata otaknya wanita itu siaga datanya mak bicara sesuai 7.000 giga. Ya ini buranewe hanya 1.000 giga. Kita negara Papua dari kongkak kue guru makul reye. Aku manenai jam 7.30, ya ini apa aja manenai jam 2.45, lesuk ibu itu manenai apa tuh? Nggak magi mega tanah. Ya ini buranewe jam 7.30 terutama kelasnya, keluar jam 2.45, kau tuh lesuk boleh. Ajarnya tadi ke tanah, dia agar boleh balik tuh nggak magi capu datang. Ya, napa tuh makun raya asana kaya kurangi ada, apa asana buranewe Adam, asana makun raya Hawa. Tetap pun ngerima kada Adam tak tutup timue Adam. Tapi ku Hawa emang ngawan aja tuh. Lewan di jain dari kuda nganga. Yewan ya semakun retai ku 5 nendai. Yewan ya sebulan tahu ku 5 makoi. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi ku 5 nendai makun re doanya itu di hadapan Allah. Doanya. Makanya laki-laki itu berhasil karena doa perempuan, pun juga hancur-hancuran karena doa perempuan. Apalagi kalau sekolah seperti sehebat ini, sedahsyat ini, seperti tadi anak-anak yang mengaji, Masya Allah, sepertinya suasana pesantren. Ya cuma saya titip kepada bapak dan ibu selaku pembina, engkau tuh ini dikengi anak-anak wedding, malomo, nah sebab dua tu tujuannya ini tomatoy loki anak. Yang pertama, nareko engka anak asogiran na tomatoy. Yang pertama, waladun soleh ya, diajarkan doa. Dan yang ketiga, wa kullahuma qaulan karima, yaitu ipa guru mapakalabi mapakato. Tapi ini yang paling mendasar, ipa guru anak melu doang. Maaf, saya sendiri, saya punya anak itu, alhamdulillah saya bersyukur hafal Quran, 3 perempuan 1 laki-laki. Apa yang sebelum saya kasih ini nak uang belanja kamu, tapi baca dulu apa doa orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Narekonin lo doanya nih anak-anak salama nih di tomato.
Asal rajin anak melo doang, pasti apakah lebih kuidi karena berkahnya itu doa. Nah selama ini kita hanya kasih uang, kasih pelajaran, tapi kita tidak pernah mengajarkan tentang doa. Ya, doa. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ada hadis, tadi ada sempat disinggung anak-anak, mengatakan al-jannatu tahta aqdam ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iya roh hadis sesungguhnya ada hadis lemah, tapi bisa dipakai sebagai afdalul amal, sebagai penersil wa kamala, maka dan namu wajib-wajib itu mutaya lecet termasuk itu dosa besar. Tapi maaf Bu, saya lihat itu anak-anak TK biasanya ada acara selanjutnya pencucian kaki. Nabi sini ajena indona yari gambona angkatona majulu matawi angkatona cemmewi angkatona menungi nangga ni makraya dampang di sana, tidak ada jaminan di situ karena hadis itu adalah hadis lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yemiru bawa makada dewa ding ileca dana tomotoh, sedangkan pala kajena dewa di leca apalagi ada dana. Ya. Nasan ni arena ya dampang di sana rekula bisi tomotona bisi ajena. Padahal dua waladul salihah dengan wa kullahuma qaulan karima. Ifa guri melo doang anak-anak dan dia ifa guri mapaka lebih kita dua tomotona. Namo mo bisa ajena kulidan kami lo doangi tomotomu. Namo menu we bisa ajena tomotomu dari kulidan kamu fakal lebih mau akademi mewe ada dan sebagainya. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan ridho Allah fi ridho walidain, ya ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah itu ada pada marahnya orang tua. Ya inilah buktinya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah, ada kota di Mekah namanya kota Taif. Itu kota Taif jaraknya dari Mekah ke kota Taif yaitu 70 km. 70 km. Kalau orang naik mobil hanya 30 menit sampai di situ. Ya. Apa yang terjadi di kota Taif? Kota Taif itu di zaman jahiliyah kota gersang. Kota panas, tidak ada kehidupan. Tanaman saja tidak ada yang hidup, apalagi binatang. Pernah satu ketika Rasulullah Jokowi mapeletuk dan sebab mega tekor magini ya sekota Taif, ya sengai kota Taif kota pengembara. Dari kongka to stres, engkau tahu dia gaga tumpuan hidupnya, maka semua pergi ke negeri Taif untuk mengasingkan diri. Mega to korup akhirnya Nabi tak berangkat untuk menyampaikan Islam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi dilempar. Dilempar mukanya, dilempar kakinya, tangannya, badannya, sampai banyak darahnya Rasulullah menetes di atas tanah kota Taif. Sampai-sampai turun Jibril berkata, "Hai Muhammad, engkaulah kekasih Allah. Kalau kamu ingin gunung Uhud itu saya angkat kemudian timpakan orang yang menganiaya kamu, maka seketika juga ini saya akan timpakan orang-orang itu." Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Justru berdoa, "Allahumma inni ilaika dufa la asabul fa innahu qaumun la ya'lamun." Ya Allah, aku serahkan kemampuanku kepadamu. Janganlah engkau asap orang itu. Sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa saya Rasulullah. Andaikan dia tahu saya Rasulullah, tidak mungkin dia perlakukan seperti ini. Ini juga akhlak. Ya dampang kita weh. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi sekarang? Kalau kota Taif dulu itu kota gersang, sekarang berkahnya tetesan darah Rasulullah di tanah kota Taif itu. Negara nomor 3 Mekah, Madinah dan Taif itu kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Hawanya dingin. Buah-buahan yang dimakan di Mekah dan di Madinah, apakah haji atau umrah, itu dari kota Taif. Berkahnya darah Rasulullah yang menetes di atas tanah itu. Bahkan sekarang banyak orang yang beli tanah karena di sana dingin, sejuk. Destinasinya luar biasa, banyak pemandangan yang indah. Jadi kalau orang naik ke tanah suci, jom kalau ki Pak Bu, tapadangi terpel maka ada antara kaki kota Taif. Karena penderitaan yang dialami Rasulullah itu yang terbanyak dan yang paling hebat itu ada di negeri Taif. Karena bukan cuma perasaan Rasulullah yang dilukai, tapi juga bagian tubuhnya. Tapi dia mendoakan, fa innahu qaumun la ya'lamun. Janganlah engkau asap itu.
Sesungguhnya mereka tidak tahu saya Rasulullah. Andaikan dia tahu, tidak mungkin diperlakukan seperti ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu-ibu pembina ya tingkat UPTD, SDM se-areal Kecamatan Tempe yang hadir di tempat ini karena banyak undangan. Binalah anaknya orang dengan doa. Nareko Sadia, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Sedi Bawang ada napadati di Guru Ekro. Maka dah binalah anaknya orang sebagai manusia. Jangan bina karena sifat bukan manusianya. Maka tahu anak natawi. Angga itu anak natawi. Sebab kenapa? Kita selalu mendoakan. Nah sebab makanya kita mengkharaja minal qalbi wa qalatil qalbi. Siapa yang berbicara dari hatinya yang paling dalam, maka yang menerima juga itu adalah hati yang paling dalam. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, siapakah orang-orang di antara itu sebagai saudaranya Rasulullah atau dia pencinta Rasulullah? Karena yang dibutuhkan Rasulullah itu adalah syafaatnya, pembelaannya nanti di negeri akhirat. Tinggal ingat Pak Bu, intinya dalam mewujudkan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa perilaku Rasulullah? Yang pertama ada di surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang suka membelanjakan hartanya baik di waktu lapangnya begitu pula di waktu sempitnya. Asalang engkau tunapoji mapandre. Aku jokkan di sekolah tunapandre tahu sebagai tanda rasa syukurnya ia tahu pengikut Rasulullah. Tapi engkau tongo gitu aja nak sabaya guru mato. Ya, biasalah ada irokung katiwi andre tepan alam ini mega taruh di mejana. Sementara alena nareku angka andre kebola de menengkera TV di sekolah. Kasihan sekali dilihat orang macam begini. Tapi nareku angka suka membagi makanan, makanya nebita as-sadiqatu tasuduna sabaina bapa min bala. Siapa yang suka bersedekah dengan makanan, maka Allah akan menutupkan 70 pintu berbahaya baginya. Hebat nih Pak. Kenapa uji mapan tahu? Ya seperti ini. Di antara tempat yang ada di tempat ini harus bagi sama rata sama rasa. Aja nengka si bisa akwe anak-anak togi tomato togi tidak ada yang dirasakan makanan yang ada di sini. Karena kenapa? Itu pemberian orang. Aja terus kita alai dipegang dari tomat berewe. Nah sebab angka kampung biasa wonrei. Wah cantik sekali nona si sana na loteng na naik macai. Maka dia sila demi bui. Maka terus si kalau loteng ni, masya Allah. Ini ya sengi pak beri-beri siku. Ya. Ini yang pertama malapo. Jadi ini bapak dan ibu asal malapo ki. Insya Allah anak tak megatom mesin buah. Ya bawah. Asal engkau tahu napoji matulunge, insya Allah engkau tahu matu si diwat tu natuluto anak tak tahu. Kemudian yang ketiga, sorry kami. Yang kedua, apa tanda-tandanya pengikut Rasulullah? Yaitu wal qadibinal ghaib, orang yang suka mengendalikan emosinya. Majalat dia itu tahu dari kopak geli-gelingi, majalat dia itu kopak cecering tahu biasa persoalan. Biasa persoalan bola dan TV di sekolah. Banyak sekali yang terjadi seperti begitu. Aja lalu ke sensitif, utama nama akun reye. Yaitu akun reye kasi cede-cede mejusi, cede-cede cerita senga-sengasi, cede-cede tulima musa sitimuna. Jangan. Maka dari Nabi ta akda adui ka nafsu allati baina jambika, musuh yang paling utama yang kamu perangi adalah melawan hawa nafsumu. Kemudian yang ketiga, yaitu wal afina linas, suka memaafkan orang. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, yang ada dalam memaafkan. Karena memaafkan itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan meminta maaf. Makanya wal afina linas, niga-niga mesing berbuat pada narupa tahu. Ya sing itu berbuat kepada Allah. Dan yang terakhir, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebab makanya Nabi hadisana khairun nas ampahulin nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itulung itawe kilana dale itulung itawe kilana cak diurionge, itulung itawe kitujuna adisingange. Insyaallah inilah pencinta Rasulullah, dan inilah yang berhak mendapat syafaat nanti di akhirat, pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekiranya disampaikan,
Saya mohon maaf ya, karena hari ini saya harus berbilawah, karena hari ini 4 acara saya peringatan Maulid. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun singkat yang saya sampaikan, tapi yang dibutuhkan di situ adalah hikmah dan keberkahan, sehingga anak-anak kita sebagai ibu, sebagai orang tua anak-anak yang sedang menuntut ilmu, sekaligus sebagai pembina di tempat ini, insya Allah Tuhan akan menempatkan kita nanti di surga sebagai ilmu yuntafabi, ilmu yang diajarkan. Mudah-mudahan kita bahagia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mari Pak Bu, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ajirna minan nar. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wasadah nun wal qalbi wa mayassru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dalam memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Maulid, tujuan utamanya adalah mempererat silaturahim antara orang tua, peserta didik dengan para pembina UPTD SD 200 Tempe. Alhamdulillah saya tidak pernah bayangkan semeriah ini kegiatan Maulid. Alhamdulillah atas kerjasama orang tua dengan pembina UPTD SD 200 Tempe, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Persiapannya adalah 1 minggu. Iya. Bantuan dari orang tua murid apa? Iya, dana yang kita pakai ini adalah bantuan dari orang tua peserta didik, di mana kerjasamanya sangatlah termotivasi karena mereka melakukan kegiatan ini dengan berkelompok, sehingga kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus ini Maulid memang kurikulum dari SD 200? Iya, alhamdulillah ini adalah salah satu kurikulum buat kita pembina UPTD SD 200 Tempe, sekaligus lebih mempererat silaturahim dengan peserta didik, dengan orang tua atau wali peserta didik. Alhamdulillah sangat memuaskan, sangat baik, dan banyak yang ilmu yang saya dapat tentang Maulid Nabi. Contoh tadi Bapak yang mewakili Dinas Pendidikan itu, Masya Allah banyak sekali ilmu yang saya dapat dari situ, dari beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di UPTD SD Negeri 200 Tempe, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini adalah kegiatan yang dipartisipasi langsung oleh para orang tua wali peserta didik UPTD SD Negeri 200 Tempe. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada para orang tua wali peserta didik atas kerjasamanya yang luar biasa, partisipasi sumbangsi baik material maupun tenaga hingga kegiatan peringatan Maulid ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah, utamanya untuk para peserta didik di UPTD 200 Tempe. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.